Hai semua, di video ini kami akan merangkum sebuah film yang berjudul Hachi A Dog's Tale yang diproduksi pada tahun 2009. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang kesetiaan seekor anjing menunggu kepulangan tuannya selama bertahun-tahun di depan stasiun. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari simak videonya sampai akhir. Di sebuah kelas, murid-murid dimintai oleh guru untuk menceritakan tokoh pahlawan idola mereka. Seorang anak laki-laki bernama Roni menceritakan anjing kakeknya yang bernama Hachiko sebagai pahlawan idolanya. Mendengar hal tersebut, teman-teman Roni menjadi heran dan bertanya-tanya. Bertahun-tahun yang lalu, diceritakan ada seekor anak anjing sejenis Akita asal Jepang yang baru tiba di Amerika. Saat di stasiun, anak anjing itu terlepas usai kandangnya jatuh dari troli barang. Akhirnya, kandang tersebut ditemukan oleh seorang dosen bernama Profesor Parker Wilson. Parker merasa iba pada anak anjing itu. Ia berusaha menitipkan anak anjing itu pada Carl yang tak lain adalah petugas loket stasiun. Namun Carl menolak untuk mengurusnya. Akhirnya Parker membawa anak anjing itu pulang ke rumah dan meletakkannya di sebuah kamar. Istri Parker yang bernama Kate menyambut kepulangan suaminya. Setelah itu, ia langsung mengajak Parker masuk ke dalam kamar. Saat sedang berada di atas tempat tidur, Kate dikejutkan dengan kemunculan seekor anjing kecil. Kate pun langsung memarahi Parker dan melarangnya untuk memelihara anak anjing itu di rumah. Keesokan paginya, Parker menempelkan selebaran untuk mencari tahu siapa pemilik anak anjing kecil yang ia temukan. Parker lalu ke loket stasiun untuk membeli tiket. Di sanalah ia kembali bertemu dengan Carl. Namun Carl mengaku belum mendapat laporan ada kehilangan anak anjing di stasiun. Parker memutuskan untuk diam-diam membawa anak anjing itu ke dalam kereta. Di tempat kerja, Parker diberitahu oleh sahabatnya asal Jepang yang bernama Ken bahwa tanda di kalung anak anjing itu dibaca Hachiang, artinya angka 8 yang merupakan angka keberuntungan. Akhirnya Parker menamai anak anjing itu dengan sebutan Hachi. Sesampainya di rumah, Kate menjadi marah besar karena Hachi merusak miniatur yang telah ia bangun selama 4 bulan. Karena kejadian itu, Hachi dipindah untuk tinggal di gudang di samping rumah. Keesokan harinya, Parker mengajak Hachi bermain di halaman dan mengajarinya mengambil bola. Namun tidak berhasil. Di dalam rumah, Kate menerima telepon dari seseorang yang berniat ingin mengadopsi Hachi. Melihat kedekatan Parker dan Hachi, akhirnya Kate mengurungkan niatnya untuk melepas adopsi Hachi pada orang lain. Waktu terus berlalu. Hachi sekarang sudah tumbuh besar. Suatu ketika, saat Parker pergi berangkat bekerja, Hachi menggali tanah untuk melewati pagar dan menyusul Parker. Parker yang melihat keberadaan Hachi di stasiun kembali turun dari kereta dan menyuruh Hachi pulang. Karena Hachi enggan disuruh pulang, akhirnya Parker tertinggal kereta dan mengantarnya kembali ke rumah. Sore hari, Hachi melompat pagar untuk pergi menyusul Parker di stasiun. Kereta pun tiba. Hachi langsung lari menghampiri Parker yang baru saja keluar dari stasiun, dan mereka pun pulang ke rumah bersama. Suatu hari, Andy mengundang pacarnya yang bernama Michael untuk pesta barbecue di rumah. Saat bermain gateball di halaman, Michael berusaha menyuruh Hachi mengambil bola, namun Hachi tidak mau. Keesokan harinya, Parker bertanya pada Ken mengapa Hachi tidak mau mengambil bola. Ken menjelaskan jika anjing seperti Hachi memang tidak suka diajak bermain, dan jikapun ia mau mengambil bola, pasti ada alasan spesial di baliknya.
Beberapa hari kemudian, Hachi ingin ikut pergi saat Parker akan berangkat bekerja. Karena tidak tega, akhirnya Parker mengajak Hachi mengantar sampai di stasiun. Lalu Hachi kembali ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Hachi diberi makanan oleh seorang pemilik toko daging teman dari Parker. Sore harinya, seperti biasa, Parker naik kereta untuk pulang ke rumah. Ia tersenyum karena melihat Hachi sudah menunggunya. Sejak saat itu, Hachi selalu mengantar Parker bekerja dan menunggu kepulangannya di depan stasiun. Beberapa bulan kemudian, Andy dan Michael melangsungkan pernikahan mereka. Suatu ketika, Parker tidak melihat Hachi menunggunya di depan stasiun seperti biasa. Parker datang menemui Kate di tempatnya bekerja untuk menanyakan Hachi, namun Kate mengaku tidak tahu. Sesampainya di rumah, Parker melihat Hachi masih berada di dalam gudang. Ternyata, ia takut keluar karena melihat ada seekor sigung di sana. Keesokan harinya, Andy memberi kabar jika ia sedang hamil. Kate dan Parker sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Di hari berikutnya, Hachi kembali menunggu kepulangan Parker di depan stasiun. Malam harinya saat Kate pulang ke rumah, Parker memberikan kejutan romantis kepadanya. Keesokan harinya, tidak seperti biasanya, Hachi enggan diajak mengantar Parker saat akan berangkat bekerja. Setelah Parker pergi, Hachi kembali ke dalam gudang dan mengambil bola di sana, lalu pergi menyusul Parker. Sesampainya Parker di stasiun, Hachi datang dan menyerahkan bola yang dibawanya. Parker merasa senang dan menyempatkan diri bermain lempar bola bersama Hachi. Setelah itu ia segera bergegas masuk ke stasiun untuk naik kereta api. Namun Hachi terus menggonggong seolah melarang Parker untuk pergi. Parker kembali mengajar seperti biasa. Namun tiba-tiba ia merasakan ada yang tidak beres dalam dirinya. Hingga akhirnya, sore harinya, Hachi kembali menunggu kepulangan Parker di depan stasiun. Hachi terus menunggu hingga malam tiba. Namun Parker tak kunjung datang. Michael datang menjemput Hachi, lalu membawanya pulang ke rumah. Pagi harinya, Andy membukakan pintu kandang Hachi dan menyapanya. Setelah itu, mereka sekeluarga pergi untuk menghadiri acara pemakaman Parker. Hachi yang tidak tahu jika Parker telah tiada, kembali datang ke stasiun untuk menunggu kedatangan tuannya. Hachi terus menunggu hingga malam, namun Parker tak kunjung datang. Sepeninggalan Parker, Kate memutuskan untuk pindah keluar kota, sedangkan Hachi dibawa oleh Andy dan Michael untuk menetap di rumah mereka. Suatu ketika, saat Michael baru pulang berbelanja, tiba-tiba Hachi melarikan diri dari rumah. Hachi terus berjalan menyusuri rel. Hingga malam pun tiba, dan akhirnya ia tertidur di bawah gerbong yang tak terpakai. Keesokan paginya, Hachi terbangun dan kembali meneruskan perjalanannya. Akhirnya ia menemukan jalan yang sering ia lewati dan berhasil pulang ke rumah Parker. Namun sesampainya di sana, rumah tersebut sudah dihuni oleh pemilik yang baru.
Hachi kembali pergi ke stasiun di mana ia biasa menunggu Parker. Dan orang-orang di sana terkejut melihat kedatangan Hachi. Lalu Hachi diberi makanan dari penjual hotdog langganan Parker. Andy dan Michael akhirnya berhasil menemukan Hachi, lalu menjemputnya pulang. Sesampainya di rumah, Hachi terus melamun. Ia tidak mau makan dan minum. Akhirnya Andy memutuskan untuk membiarkan Hachi pergi. Dan Hachi pun kembali datang ke stasiun. Selang beberapa lama, Hachi pergi berjalan-jalan dan saat melewati toko daging milik teman Parker, ia kembali mendapat makanan. Di malam harinya, ia kembali tidur di bawah gerbong yang tak terpakai. Keesokan harinya seperti biasa, Hachi kembali datang ke stasiun. Lalu datanglah seorang wanita yang membawa anjingnya. Anjing yang bernama Lucky itu datang menghampiri Hachi. Namun tak berselang lama, ia pergi bersama pemiliknya. Cerita tentang Hachi mulai beredar luas. Salah seorang pengunjung datang lalu menanyakan pada Carl. Ternyata orang tersebut adalah seorang wartawan. Esok harinya, cerita tentang Hachi dimuat ke dalam sebuah surat kabar dan dibaca oleh Ken. Carl sering mendapat titipan uang yang cukup banyak dari donatur untuk membelikan Hachi makanan. Ken akhirnya datang ke stasiun untuk bertemu Hachi. Penjual hotdog stasiun datang menghampiri. Lalu Ken memperkenalkan jika dirinya adalah sahabat dari Profesor Parker. Hari berganti hari, musim berganti musim. Hachi terus menunggu Parker di tempat yang sama. 10 tahun sejak kematian Parker, Kate kembali datang ke kota itu untuk mengenang dan berziarah ke makam mendiang suaminya. Ketika Kate sedang mengunjungi makam mendiang suaminya, ternyata Ken juga datang ke sana. Di tempat lain, ternyata Hachi masih datang ke stasiun setiap harinya untuk menunggu Parker. Seusai berziarah, Kate dan Ken datang ke stasiun untuk naik kereta dan pulang ke rumah masing-masing. Kate serasa tak percaya melihat keberadaan Hachi di sana. Ia pun bergegas lari mendekati Hachi yang sekarang sudah tampak menua. Kate menjadi terharu melihat kesetiaan Hachi yang memilih tetap menunggu kedatangan Parker. Malam harinya, Kate menceritakan kisah kesetiaan Hachi kepada cucunya yang tak lain adalah Ronnie. Hari terus berlalu. Di tempat yang sama, Hachi terus saja menunggu kepulangan Parker hingga ajal datang menjemputnya. Alur cerita kembali ke sekolah. Teman-teman Ronnie terharu usai mendengar cerita tentang kesetiaan Hachi. Ketika turun dari bus sekolah untuk pulang ke rumah, Ronnie bertemu ayahnya yang sedang membawa anjing kecil miliknya, yang juga diberi nama Hachi. Di scene terakhir, dijelaskan jika film ini diangkat dari kisah nyata di Jepang, di mana seorang dosen bernama Dr. Eisaburo Ueno yang mengajar di Universitas Tokyo wafat pada bulan Mei tahun 1925. Anjingnya yang bernama Hachiko kembali datang ke stasiun Shibuya di hari berikutnya, dan selama 9 tahun ia menunggu tuannya. Anjing Hachiko sendiri wafat pada Maret 1934. Dan sekarang, terdapat sebuah patung perunggu Hachiko yang diletakkan di tempat ia biasa duduk menunggu di luar stasiun Shibuya untuk mengenang kesetiaannya.